Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di sini kita akan menjelaskan tentang perancangan bangunan jembatan, waren, atau width vertikal. Untuk me- melengkapi tugas TS perancangan bangunan jembatan tahun 2022-2023 yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Rusli Ahyar, STMN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanif Muhammad Ridho Elriyadi dengan NIM 30201900100100 dan perkenalkan rekan saya yang bernama. Kenalkan, saya Tegar Fajar Heriansyah dengan NIM 30202002000278. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang perancangan bangunan jembatan, beren width vertikal. Next, bagian-bagian jembatan dan model struktur jembatan. Bagian-bagian jembatan rangka baja. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat juga. Eh, yang pertama ada top chord member atau batang tepi atas, bottom chord member atau batang tepi bawah, top chord bridging atau pengaku bagian atas, bottom chord bridging pengaku bagian bawah, stringer balok memanjang, cross girder balok melintang, diagonal atau batang tegak dan diagonal. Selanjutnya, model struktur jembatan. Jembatan yang didesain menggunakan jembatan tipe wire and width vertikal sehingga ada penumpu tambahan pada bagian top chord pada jembatan tersebut. Sedangkan untuk spesifikasi dari jembatan tersebut adalah sebagai berikut. Panjang bentang 70 meter, jarak girder 5 meter, tinggi rangka 8 meter, lebar jembatan 13 meter, lebar jalur 5 meter, ada 2 lajur, lebar trotoar 1,5 meter, ada 2 lajur, tebal trotoar 200 mm, tebal perkerasan 200 mm. Untuk menggunakan untuk penggunaan section properties pada jembatan wear and width vertikal, yaitu pada girder menggunakan W1200, stringer menggunakan W44 kali 248, lalu untuk diagonal vertikal bottom chord menggunakan H1086, serta top chord menggunakan IWF 600 kali 600. Selanjutnya, pembebanan jembatan berdasarkan SNI 1725-2016. Beban pada sub 2000. Pembebanan ada 3 macam. Yang pertama, beban terpusat, yaitu beban yang terkonsentrasi pada suatu titik. Yang kedua, beban terbagi rata, yaitu beban yang merata secara merata baik ke arah memanjang maupun ke arah luas. Yang ketiga, ada beban area, yaitu beban yang terdistribusi secara luasar suatu daerah atau plat. Selanjutnya, beban pada jembatan. Beban permanen, beban mati atau D, beban mati tambahan SITL, beban tekanan tanah. Yang kedua, beban lalu lintas, yaitu beban lajur, beban truk atau TD, gaya rem T, beban berjalan kaki LL, gaya akibat tumbukan kendaraan. Selanjutnya, beban aksi lingkungan, beban tumbukan benda hanyutan, beban angin pada struktur EWS, beban angin pada kendaraan EW1, beban gempa. Beban mati tambahan SIDL. Beban mati tambahan atau SIDL menurut SRI 1725-2016, beban mati tambahan adalah berat seluruh bahan yang membentuk suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non-struktural dan besarnya dapat berubah selama umur jembatan. Jembatan harus dirancang untuk mampu memikul beban tambahan berupa lapisan aspal beton setebal 50 mm untuk pelapisan kembali di kemudian hari. Beban trotoar dan railing termasuk ke dalam aksesoris jembatan dan dapat dikategorikan beban mati tambahan. Berikut ada tabelnya, faktor beban, tipe beban, kendaraan batas layan, keadaan batas ultimate, untuk tetap, tipe bebannya tetap, keadaan umum, 1, biasa, untuk keadaan batas limit biasa 2, terkurangi 0,70, untuk keadaan khusus 1, untuk biasanya 1,4, dikurangi 0,8. Catatan faktor beban layan sebesar 1,3 digunakan untuk berat utilitas. Pada kasus jembatan rangka baja,
beban SITL yang diinput yaitu beban lapisan aspal, trotoar, beton, dan railing. Selanjutnya, contoh pembebanan SITL pada jembatan wear with vertikal. Beban lapisan aspal, yaitu BC aspal dikali lapisan aspal sama dengan 22 dikali 0,1 sama dengan 2,2 kN per meter persegi. Beban trotoar, yaitu BC beton dikali tebal trotoar sama dengan 24 dikali 0,2 sama dengan 4,8 kN per meter persegi. Beban railing, yaitu jumlah pipa di tiap span dikali berat pipa sama dengan 76,6 dikali 4 dikali 3 dikali 0,375 sama dengan 0,563 untuk ujung rangka dan 0,563 dikali 2 sama dengan 1,125 untuk tengah bentang rangka. Selanjutnya, beban lajur D. Beban lajur D terdiri atas beban terbagi rata BTR yang digabung dengan beban garis BGT seperti terlihat dalam gambar. Ya, ini gambarnya, teman-teman. Beban lajur D ini bekerja pada seluruh lebar jalur kendaraan dan menimbulkan pengaruh pada jembatan yang ekuivalen dengan suatu iring-iringan kendaraan yang sebenarnya. Yang pertama, beban terbagi rata. Beban terbagi rata atau BTR mempunyai intensitas Q KPA dengan besaran Q tergantung pada panjang total yang dibebani L. Jika L kurang dari 30 meter, maka Q sama dengan 9 KPA. Jika L lebih dari 30 meter, maka Q sama dengan 9 dalam kurung 0,5 ditambah 15 per L atau panjang jembatan kurung tutup dalam KPA. Untuk keterangannya, Q adalah intensitas beban terbagi rata BTR dalam arah memanjang jembatan KPA. L adalah panjang total jembatan yang dibebani dalam satuan meter. Pada kasus jembatan rangka baja, beban BTR diaplikasikan sebagai beban area yang bekerja sepanjang lajur. Selanjutnya, mesin di beban lajur. Yang kedua, beban garis terpusat BGT. Beban garis terpusat BGT dengan intensitas P kN per meter harus ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas P adalah 49,0 kN per meter. Faktor dinamis bisa dilihat untuk grafiknya. Juga ini ada tabel, bisa dilihat juga. Untuk secara umum, beban D akan menjadi beban penentu dalam perhitungan jembatan yang mempunyai bentang sedang sampai panjang. Sedangkan beban T digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. Pada kasus jembatan rangka baja, beban BGT diaplikasikan sebagai beban terbagi rata yang bekerja di tengah bentang. Selanjutnya, contoh pembebanan D pada jembatan wear with vertikal. A. Beban terbagi rata. Contoh pembebanan pada jembatan wear with vertikal. L lebih dari 30 meter, maka Q sama dengan 9 dalam kurung 0,5 ditambah 15 per panjang jembatan yaitu 70 dalam kurung tutup sama dengan 6,3 kN per meter persegi. B. Beban garis terpusat. Contoh pembebanan pada jembatan wear with vertikal. BGT sama dengan 40 dikali 1,39 sama dengan 55,6 kN. Selanjutnya, beban truk atau T, beban truk atau T. Selain beban D, terdapat beban lalu lintas lainnya yaitu beban truk atau T. Beban truk atau T tidak dapat digunakan bersama dengan beban D. Beban truk diasumsikan terdapat satu buah truk 3 gandar di masing-masing laju. Bisa dilihat untuk gambarnya. Di sini ada 3. Untuk tipe beban, trafisien, untuk jembatan beton, keadaan batas layan 1, keadaan batas limit 1,8. Untuk jembatan box girder biaja, keadaan batas layan 1, keadaan batas limit 2. Untuk pada kasus jembatan rangka baja, beban T diaplikasikan sebagai beban terpusat sesuai dengan jarak antar garda. Selanjutnya, gaya rem dan beban berjalan kaki. Gaya rem. Gaya rem harus diambil yang terbesar dari 25% dari berat gandar truk desain atau 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR. Gaya rem tersebut harus ditempatkan di semua lajur rencana yang dimuati dan yang berisi lalu lintas dengan arah yang sama. Pada kasus jembatan rangka baja, beban rem diaplikasikan sebagai beban area yang bekerja sepanjang lajur kendaraan. Selanjutnya, beban pejalan kaki. Semua komponen trotoar yang lebih dari
600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing kendaraan. Pada kasus jembatan rangka baja, beban rem diaplikasikan sebagai beban area yang bekerja sepanjang lajur kendaraan. Untuk jalan kaki, pada kasus jembatan yang sama, beban jalan kaki diaplikasikan sebagai beban area pada trotoar. Itu untuk perbedaannya. Contoh pembebanan gaya rem dan beban pejalan kaki pada jembatan wear and with vertikal. A. Gaya rem. Contoh pembebanan pada jembatan wear and with vertikal. Beban rem sama dengan 5% beban truk ditambah BTR per panjang jembatan dikali lebar lajur jembatan, yaitu 109,38 dibagi 70 kali 5 sama dengan 0,38. B. Beban pejalan kaki. Contoh pembebanan pada jembatan wear and with vertikal. Beban pejalan kaki sama dengan Q dikali lebar trotoar sama dengan 5 dikali 1,5 sama dengan 7,5 kN per meter persegi. Selanjutnya, beban angin. Beban angin pada jembatan atau EWS. Untuk rumusnya, PD sama dengan PB dalam kurung VDS per VB dalam kurung pangkat 2 menjadi VDS sama dengan 2,5 VO dalam kurung V10 per VB kurung tutup integral integral dalam kurung Z per ZO kurung tutup. Untuk tekanan angin dasar PB, komponen bangunan atas, angin tekan MPa, angin hisap MPa. Untuk komponen bangunan atas, rangka kolom dan pelengkung, angin tekannya 0,024, angin hisapnya 0,012. Balok 0,024 N per A. Permukaan datar 0,019 N per A. Beban angin pada kendaraan atau EWL. Tekanan angin rencana harus dikerjakan baik pada struktur jembatan maupun pada kendaraan yang melintasi jembatan. Jembatan harus direncanakan memikul gaya akibat tekanan angin pada kendaraan, di mana tekanan tersebut harus diasumsikan sebagai tekanan menerus sebesar 1,46 Newton per milimeter, tegak lurus dan bekerja 1800 mm di atas permukaan jalan. Pada kasus jembatan rangka baja, beban EWS dan EW1 diaplikasikan sebagai beban terpusat pada titik join terkeluar dengan komposisi beban 100% pada saat angin tekan dan 50% pada saat angin hisap. Beban angin pada jembatan EWS. Rumusnya masih sama seperti yang tadi. Untuk keterangannya, FDS adalah kecepatan angin rencana pada elevasi rencana Z dalam kilometer per jam. V10 adalah kecepatan angin pada elevasi 10.000 mm di atas permukaan tanah atau di atas permukaan air rencana dalam kilometer per jam. VB adalah kecepatan angin rencana yaitu 90 hingga 126 km per jam pada elevasi 1000 mm yang akan menghasilkan tekanan seperti yang disebutkan dalam 9.6.1.1 dan pasal 9.6.2. Z adalah elevasi struktur diukur dari permukaan tanah atau dari permukaan air di mana beban angin dihitung. Dalam kurung Z harus lebih besar dari 10.000 mm. Kurung tutup. FO adalah kecepatan gesekan angin yang merupakan karakteristik meteorologi sebagai ditentukan dalam tabel 28 untuk berbagai macam tipe permukaan di hulu jembatan dalam kilometer per jam. ZO adalah panjang gesekan di hulu jembatan yang merupakan karakteristik meteorologi ditentukan pada tabel 28 dalam milimeter. V10 dapat diperoleh dari grafik kecepatan angin dasar untuk berbagai periode ulang, survei angin pada lokasi jembatan, dan jika tidak ada yang lebih baik, perencanaan dapat mengasumsikan bahwa V10 sama dengan VB sama dengan 90 sampai dengan 126 km per jam. Oke, selanjutnya contoh pembebanan beban angin pada struktur EWS pada jembatan wear and with vertikal. Contoh pembebanan pada jembatan wear and with vertikal. PB sama dengan 2,4 kN per meter persegi, V10 sama dengan 110 km per jam, VB sama dengan 110 km per jam, Z sama dengan 10 meter, ZO sama dengan 2,5 meter dalam tabel
28. FDS sama dengan 2,5 kali 110 dalam kurung 110 per 110 kurung tutup integral sama dalam kurung 10 per 2,5 kurung tutup. Dihasilkan 66,89 km per jam. PD sama dengan 2,4 dalam kurung 66,89 per 110 kurung tutup pangkat 2 dihasilkan 0,887 kN per meter persegi. Selanjutnya masih tinggi rangka sama dengan 8 meter, PD sama dengan 7,1 kN per meter, PD sama dengan 35,5 kN per meter untuk terpusat, input tekan sama dengan 17,75 kN per meter, input hisap yaitu setengahnya, yaitu 17,75 dibagi 2 sama dengan 8,87 kN per meter. Oke, untuk selanjutnya, beban angin. Beban angin pada kendaraan atau EW1. Tekanan angin rencana harus dikerjakan baik pada struktur jembatan maupun pada kendaraan. Jadi itu enggak cuma di jembatan, harus ada juga di kendaraan untuk beban anginnya. Yang melintasi ke jembatan. Jembatan harus direncanakan memikul gaya akibat tekanan angin pada kendaraan, di mana tersebut harus diasumsikan sebagai tekanan menurun sebesar 1,46 Newton per milimeter. Tegak lurus dan bekerja 1800 mm di atas permukaan jalan. Pada kasus jembatan rangka baja, EWS dan EW1 diaplikasikan sebagai beban terpusat pada titik join terluar dengan komposisi beban 100% pada saat angin tekan dan 50% pada saat angin hisap. Selanjutnya, contoh pembebanan beban angin pada kendaraan EWL pada jembatan wear and width vertikal. Contoh pembebanan pada jembatan wear and width vertikal EW1 sama dengan 1,46 kN per meter. Jarak cross girder 5 meter. Input tekan EW1 kali jarak cross girder per banyak join sama dengan 1,46 dikali 5 per 15 sama dengan 0,49 kN. Untuk hisap sama itu dibagi 2, 0,49 per 2 sama dengan 0,24 kN. Selanjutnya ada pemodelan jembatan. Seperti kasus di 2D terus. Di sini saya menggunakan modelan yang seperti di gambar. Untuk panjang petangnya 70 meter, jarak spannya 5 meter, untuk tinggi rangkanya 8 meter. Ya, berikutnya ada gambar rencana awal. Di sini untuk model 3 dimensinya. Oke, selanjutnya di sini ada gambar untuk sesi properti jembatan rangka BJ-nya. Oke, selanjutnya untuk dimensi jembatan. Untuk dimensi jembatan panjang bentang 70 meter, lebar jalurnya 5 meter, ada 2 lajur. Lebar trotoarnya 1,5 meter, ada 2 lajur. Terus lebar jembatannya 13 meter, tebal trotoarnya 200 mm, tebal perkerasannya 200 mm, jarak cross girder 5 meter, jarak strand girder 2 meter, tinggi rangka 8 meter, tipe rangka wear and atau width vertikal. Oke, selanjutnya material properties pada sub 2000. Untuk material properties baja ya, untuk material properties baja kami menggunakan 2 material, yaitu pertama baja 55 dan baja 37. Untuk material properties betonnya kita menggunakan FC30. Bisa dilihat untuk propertiesnya di gambar. Oke, selanjutnya desain struktur atas jembatan. Untuk desain struktur atas jembatannya sendiri menggunakan upper breaking horizontal dan vertikal seperti berikut. Nah, bisa dilihat gambarnya ini, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya untuk upper breaking horizontal dan vertikal kami menggunakan profil baja W24 kali 100. Bisa dilihat untuk gambarnya. Oke, selanjutnya section properties beton pada sub 2000. Oke, ada 3 asumsi dalam pemodelan plat lantai, yaitu selting, plat diasumsikan menerima gaya vertikal dan lateral tanpa penebalan. Selting, plat diasumsikan menerima gaya vertikal dan lateral dengan penebalan. Membran, plat diasumsikan menerima gaya horizontal saja. Plating, plat diasumsikan hanya menerima gaya vertikal saja tanpa penebalan. Thinks flat,
plat diasumsikan hanya menerima gaya vertikal saja dengan penebalan. Ya, untuk di sini kami untuk plat jalannya menggunakan sunting untuk ketebalannya 20 cm. Terus untuk trotoarnya kami juga menggunakan sunting. Untuk ketebalannya 25 cm. Oke, selanjutnya load pattern. Oke, dalam load pattern ini kita itu memasukkan beban apa saja yang akan kita input dalam permodelan untuk jembatan rangka besi tersebut. Oke, di sini kami menginput ada DL yaitu beban mati sendiri, SIDL beban mati tambahan berupa beban aspal dan beban railing, EWS, sorry ini salah tulis, beban angin pada struktur, EWL beban angin pada kendaraan, BTR beban lajur terbagi rata berupa beban kendaraan kecil, BGT beban garis terpusat, TT beban truk 3 gantar sebesar 500 kN, LL yaitu beban hidup orang di trotoar, rem yaitu gaya rem. Bisa dilihat gambar ini untuk load pattern-nya. Oh ya, ada tambahan juga ada gaya gempa. Oke, untuk selanjutnya respon spectrum. Oke, di sini saya menggunakan data dari kota Jakarta. Bisa dilihat untuk detailnya. Oke, selanjutnya nilai load combination. Oke, di load combination saya memasukkan combination kuat 1 untuk itu bisa dilihat sendiri untuk terangannya. Kuat 3, kuat 5, sorry ini isinya limit, ekstrim 1, terus dan layang 1. Nah, untuk keterangannya bisa lihat ya teman-teman. Ya, selanjutnya next hasil analisis menggunakan SAP 2000. Nah, setelah penginputan pembuatan jembatan selesai, dilakukan juga menginput load pattern, load case dan serta load machine yang seperti tadi saya jelaskan. Maka hasil perhitungan struktur akan dilakukan maka hasil dari perhitungan strukturnya bisa kita ketahui dengan meran di aplikasi. Nah, ini adalah rasio ketika kita sudah meran SAP 2000. Nah, di sini bisa kita lihat angka-angkanya, rasionya. Nah, ini untuk RMS plat lantainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk deformasi jembatannya. Karena dalam hasil perhitungan tersebut didapatkan rasio batang kurang dari 1, dapat dipastikan bahwa struktur jembatan itu aman, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, untuk perhitungan rangka jembatan. Ya, yang pertama batang tarik atau bottom course. Nah, di sini saya menggunakan profil baja H1086 dengan panjangnya 5 meter. Untuk detail selanjutnya bisa dilihat sendiri teman-teman. Oke, selanjutnya batang tekan untuk diagonalnya. Di sini saya menggunakan profil baja H1086 dengan panjang 9.433 mm. Untuk detailnya juga bisa dilihat sendiri teman-teman ini. Nah, selanjutnya batang lentur atau girder. Eh, di sini saya menggunakan profil baja WF 1200 dengan panjang 13 meter. Untuk detailnya juga bisa dilihat sendiri teman-teman. Karena kita oke. Selanjutnya best stringer. Di sini saya menggunakan profil baja W44 kali 248 dengan panjangnya itu 5 meter. Untuk detail selanjutnya bisa dilihat juga sendiri teman-teman. Nah, yang terakhir plat area. Di sini juga untuk FC kita pakai FC30, F-nya 410 MPa dan sebagainya bisa dilihat diri teman-teman. Nah, ya mungkin sekian dari saya untuk penjelasan perancangan bangunan jembatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan teman-teman saya harapkan bisa membantu saya dalam lebih memahami tentang jembatan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.
Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.